alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhirnal jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan surat Al-Fatihah kita sertakan juga sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasakanlah betapa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tak terhingga dan nyaris kita tidak mensyukurinya. Dan kita termasuk yang senantiasa mawas dan senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Beberapa saat yang lalu kita dalam keadaan tidur, tidak ingat apapun, tidak mampu mengenali apapun, bahkan mungkin diomelin, dicaci, dimaki juga nggak ada pedulinya. HS wae mencek si kabayan punya batur caciwo, batur kitu, batur kieu, maneh nama uring mah HS baiknya begitu tak? Itu cek saha kan? Jadi cek si kabayan. Alhamdulillah setelahnya kita HS kulem atau ari ibu-ibu mah ari alim disebut HS mah Bu. HS teh kulem Bu. Bobo sare sahur di Pekalongan mah sare baik nyebutnya kira-kira lo bakene sare lo bakene udang Bu. Alhamdulillah. Saya menyimak sebuah kisah ya tentang seorang yang terpapar cinta oleh seorang pemuda ganteng ya. Siapa Bu kira-kira ceritanya?
Ya, Nabi Yusuf kalau disebut ganteng Nabi Yusuf mah mungkin ya, Bu ya. Bang iri Pak Dede mah mungkin Pak Dede pasti ibu-ibu kabeh oge namun cerita tentang siapa pemuda ganteng pasti Nabi Yusuf. Yang terpapar cinta oleh Nabi Yusuf siapa? Lin Kopin wae Bu terpapar cinta juga terpapar sampai-sampai ya istilahnya memaksakan keinginannya. Apa yang terjadi setelahnya tua, kemudian beliau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur, ya, panjang umur tuh si Zulaikha ini, suaminya sudah meninggal, rajanya yang dulu Firaun yang dulunya bareng dia sudah meninggal, kemudian pendeta di kuilnya yang menjadikan dia tersesat juga sudah meninggal. Dia nyaris tinggal sendirian paling tua di situ. Saking tuanya peot bu, jika ibu-ibu lah gitunya, peot punya, tanya ibu-ibu mantu peot, gitu ya. Wah, disebut peot mana alim nyebut nulis beneran oke. Kudu ngabarohong lalaki teh bapak kayak ibu-ibu nulis pada disebut we ini ibu maning gelis gitunya. Berkorban lah seetik korban perasaan ya. Nah, ketika sudah sepuh kemudian dengan mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Yusuf hanya dengan dikurungkan begini berubah menjadi gadis kembali. Nah, apa yang ditanya setelah gadis kembali, kemudian kata istrinya Nabi Yusuf, ini ceritanya Bu ya, istrinya Nabi Yusuf itu menyarankan kepada Nabi Yusuf supaya menikahi. Walaya di dia malah perempuan model itu mual. Jadi istrinya Nabi Yusuf yang sudah punya anak dua, bukan Julaiha ya istrinya Nabi Yusuf. Ya, istrinya Nabi Yusuf yang sudah punya anak dua ini menyarankan Kang Ucup, eta karunya ceeha teh nya teh geuningan geulis ayeuna mah sok atuh nikahi deui. Nah, nikahi deui sok atuh nikahi da geuningan cenah bogoh kene. Tapi apa yang terjadi dalam keadaan begitu dia tahu diri karena melihat Kang Ucup yang dulu itu ternyata sekarang udah punya istri dan udah punya anak. Akhirnya dia menyendiri 40 hari 40 malam di kamarnya, gak makan, gak minum. Ya, dibujuk oleh emban-embannya, dibujuk oleh sang ratu, ya, ratunya istrinya Fir'aun, dibujuk oleh Fir'aunnya supaya mau kalau dinikahkan dengan Nabi Yusuf. Dia bilang, aku sekarang sudah punya cinta yang abadi, cinta kepada Allah. Kira-kira ini di dia bakal gitu lagunya namun di sekolah. Nah, ini pertanyaan kisah tentang seseorang yang kemudian dia menolak lamaran dari Nabi Yusuf. Ya. Tapi apa yang terjadi di akhir-akhir kisah? Dia diyakinkan bahwa menolak cinta orang ciptaan Allah berarti juga sama dengan menolak Allah. Jadi jangan lupa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya suami, itulah suami dari Allah. Kalau bapak-bapak punya istri, itulah istri dari Allah. Cinta kepada Allah harus mencintai istri. Jangan sampai ke istri itu sangeunahna, ke suami sangeunahna, kepada istri sangeunahna, kepada suami sangeunahna berarti tidak cinta kepada Allah. Ini saya sengaja lagi kampanye. Sekarang lagi musim orang bubar jalan pernikahan. Rek naon ya. Terus ya Bapak Ibu, kalau laki-laki kalau berani tambah istri, tenaun sok riwani. Biji gitu bisa ngurus kompor kamarnya gitu. Namun tewani yang ada pertahankan. Kenapa? Itu dari Allah. Maneh marawana, maneh dijadikan boga anak, nah geus jadi bertanggung jawab. Lurus tunjung kita tebuk dalam bahasa Sunda. Nah, dia itu Nabi Yusuf kenapa? Dia dulu apa istilahnya ketika dipaksa oleh Julaiha sebenarnya ada cinta di dalam Nabi Yusuf. Ya, tetapi karena dia lebih cinta kepada Allah, maka Nabi Yusuf menyelamatkan diri dengan cara apa? Kabur dari kamar Siti Julaiha. Dan sekarang ketika Nabi Yusuf menyatakan, aku akan menikahimu atas perintah Allah. Dan pada saat itulah Allah memberikan juga hidayah kepada Julaiha. Julaihanya masuk Islam. Ya, kemudian ketika mau dinikahi, dia bilang, aku cukup Allah sebagai cintaku. Tapi diyakinkan bahwa cinta kepada Allah harus mencintai dan saling mencintai dengan yang masih hidup dengan sesama makhluk Allah.
Itulah yang harus dikampanyekan. Itulah orang yang makrifat. Jadi makrifatnya lain sholat terus tuh wujud jelma lain gitu. Ya. Terus sholat ngaji terus ka istri sangeunahna. Bukan begitu. Ya. Sholat terus ngaji terus ibu-ibu ngaji-ngaji pengajian di mana salaki barongkeakan teu dahar di imah. Ngurus tunjung awewe model gitu Bu. Kajian rek ustazah rek naon rek santrina lamun kitu kalakuan eta teh nurus kunjung. Tidak begitu dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini kisah Nabi Yusuf itu menginspirasi. Dan apa yang terjadi kemudian menjadi bagian dari akhlakul karimah Rasulullah. Bahwa beliau itu sangat sayang kepada istri-istrinya. Ya, kepada istrinya kurang maka istri hiji ke kadang katingali itu sayangnya punya Rasulullah masa 11 Bapak Ibu istrinya ya 12 dengan Siti Khadijah ya sayang kepada semua. Kira-kira Mas Sumar kalau istrinya 2 sayang enggak? Ya sayang nama kanu anom ya kanu kolot nu poho. Terus Bu terus kakak noman mah sayang kakak sepuhan mah diantepkeun di mana-mana eta teh Bu ya bukan rahasia lagi. Tapi kalau memang ada yang ditakdirkan bermadu bagi yang laki-laki nih pek sing adil kamu bisa adil kuring rek murutan kan gitu ya. Bagi istri-istri yang telanjur ditakdirkan Allah abdi matos ditakdirkan aja tenu ngora kamu halang hayang punya tapi yang sok nyebut ditakdirkan lu mana Bu terus sebaliknya tentengan boga salaki teh kuduaan kan gitunya cek ku Agus teh gitu. Jadi salaki kuduaan sapotong sewang kalau purna bagian nu kolot anggapna bagian nu ngora. Ini sengaja perlu disampaikan karena sekarang itu lagi banyak orang paciwul di kantor pengadilan alasan itu macam-macam. Padahal Allah pesankan kalau cinta kepadaku maka cintailah yang ada dalam penguasaanmu. Gitu ya. Nah, itu pesannya dari kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha. Dan akhirnya apa? Siti Zulaiha setelah 40 hari kemudian dia bilang, ya sudah kalau begitu, kalau cintaku tidak akan berkurang dengan mencintai Yusuf, maka aku bersedia jadi istrinya. Jadi Siti Zulaiha teh jadi istri nungora Nabi Yusuf. Gitu ya. Istri nu sepuhnya gimana? Justru istri nu sepuh nu nyarankeun cu, kasih itu ya. Jadi disuruh ditikahkan. Ya, kira-kira Bu Edi kita mau lain aduh karena si bapak teh ya udah mencetan. Ibu rek ini tadi itu Pak cenah sok suluran kan. Aduh mun cek pada dia ya Allah eta Bu Edi solehah pisan gitu banyak pakai pisan solehan. Untung Pak Edi teh aya di dieu ya. Nah, hari bulis insya Allah moal gitu moal. Artinya apa sugan sedangkan itu ayat mual. Jadi ibu-ibu jangan mendaftar ya bisa ditakol aku centong ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita berbahagia istiqomah berjamaah baca Quran. Kita buktikan kebahagiaan kita dengan kita sumringah. Jadi bukti bahagia itu Bu harus cerah. Cerah itu sayana Ibu, nu kumisan, nutup kumisan ulah beberinian hayang kumisan, ya, nu mancung cerah dengan mancung. Nah, nu pesek tong disebutkan pesek. Nah, karunya dan memang hanya gitu ya. Yang cureuleuh nah, bagus. Yang sipit tong sipit nah memang gitu. Ya. Artinya apa? Tanamkan kebahagiaan ke dalam diri kita masing-masing. Jangan berharap kebahagiaan itu dari orang lain. Gak mungkin ada karena orang lain pun belum tentu bahagia. Tapi ciptakan bahagia dari dalam diri sendiri. Berkreasi untuk membahagiakan. Gimana caranya? Manfaatkan seluruh potensi diri, manfaatkan seluruh yang disediakan Allah kepada kita, sehingga dari mulut ini muncul kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Gimana supaya bisa berkata gitu? Ada 3 cara, atau 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, ruku dan sujud. Berdiri kepada Allah dalam keadaan cager, setengah bengek, dalam keadaan sakaratul maut. Itu berzikir
Terus kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan harus berpikir memikirkan segala ciptaan Allah yang ada di muka bumi, dan kemudian dia berikhtiar memaksimalkan untuk menjadikan semuanya itu punya maslahat, punya manfaat, sehingga terasalah oh kita tinggal di bumi ini ternyata ada manfaat, maslahat bagi sesama. Dan ketika kita ingin menyebar maslahat, menyebar kebersamaan, menyebar kebaikan dengan sesama, pasti Allah akan masukkan energi positif. Oh, cek bahasa keren nama, energi positif, cek bahasa motivator barunya, energi positif ke dalam tubuh. Energi positif itulah yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah. Tiba-tiba lagi ngelamun, kenapa saya ngelamun? Kan ada pohon pisang di situ, udah beranak, pindahinlah anaknya, kata Mas Sumar, dipindahin anaknya dengan bersolawat, dengan berbismillah, dengan beralhamdulillah. Ya Allah, pohon pisang, engkau sudah beranaknya lebih dari 2, menurut KB anak 2 itu cukup, kamu ambil saya 1, gitu. Jadi itu jangan sampai kita itu tidak ngomong dengan pohon, ya jangan sampai tidak ngobrol dengan ayah entong, anjing tebujur, anjing letik, bulu anjing hidung, tapi nok maneh bodas, kan gitu. Masa gitu bisa gitu bu? Nggak pernah ibu-ibu, bahkan ketika makannya bu, jauh cali ya gitunya. Kenapa? Kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu adalah bertafakur kepada Allah. Jadi semua yang ada di dunia itu harus dijadikan langkah untuk berzikir kepada Allah, bertafakur untuk memikirkan ciptaan Allah. Ayo ulang masuk bertafakur bertafakur kepada Allah, salah mikirkan Allah, kumahanya Allah teh mah ngajak jadi gitu, kunaonnya Allah teh ngajadikeun si itu gitu, kunaonnya Allah disebut kunaon, gak usah dibilangin kunaon ari sia gitu no bener punya. Terus Pak, soalnya menyebut gitu, orang-orang yang menyebut mengapa Allah begini, mengapa Allah menjadikan begini, itu pasti akan stres. Minimal sholat nalila hese, lila teh lain lila hese arek sholat. Kenapa? Terus adan deui, nyalahkeun kan adan. Ya, gitu. Jadi berzikir kepada Allah, ingat Allah, berpikir tentang ciptaan Allah. Kemudian kita ikhtiar memanfaatkan ciptaan Allah ini dengan cara selalu ingat Allah. Bapak Ibu, siapa yang bisa menumbuhkan pohon pisang 1 aja? Ya, itu bisa. Tapi kersane Allah tanam pohon pisang tinggalkan, nggak usah lama-lama. 6 bulan ada beranak dan ada berjantung. Kalau di tempat yang subur. Dan ketika itu terjadi, siapa yang nongolkan jantung tiba-tiba? Gitu ya, jantung pisang. Pernah dipikirkan Ibu? Ketika Ibu makan pisang, oh enak. Siapa yang makan pisang ini? Nah, kan gitu. Siapa yang jadikan pisang ini ada sampai ke tangan kita. Nah, setelah berzikir, berpikir dan berikhtiar maksimal, katakan dari dalam qalbu. Dari dalam qalbu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, jadi ketika kita berbuat seperti itu, maka jadikan diri kita itu berucap, berikrar dari dalam qalbu, ya Allah, semuanya ini Engkau ciptakan. Semuanya ini Engkau ciptakan dan semuanya ini tidak ada yang salah. Ya, alhamdulillah. Baru selesai nanam ini udah datang. Makasih Mas Suman. Nah, jadi ketika kita dalam keadaan yang menyadari sepenuhnya kehidupan kita, pastikan diri kita ini berzikir kepada Allah, bertafakur atas apa yang diciptakan Allah, dan kita berikhtiar maksimal dengan memanfaatkan potensi diri. Maka akan keluar energi positif bahwa semuanya ini adalah ciptaan Allah. Dan itulah yang disebut bersyukur. Nah, pagi hari ini kita syukuri bahwa yang kita lakukan pagi hari ini dalam rangka berzikir, berpikir, dan berikhtiar. Yuk kita hari ini kita akan baca dari ayat ke-10. Ya, ini diulangi dari ayat 10. Kemarin sudah sampai 11 karena akan menceritakan riwayat yang sempurna dari riwayatnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka kita akan baca mulai dari ayat ke-10 surat Saba, surat ke-36.
Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, yuk kita pancarkan energi positif dari kita masing-masing. Kita lafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan kemampuan maksimal yang kita miliki, dan tentunya kita juga mengajak yang lainnya. Di Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Cipamukolan, Gang Ahmad Widiani bersama keluarga, di Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang, Teh Yuliati bersama keluarga, di Saung Tahfidz Al-Quran di Radio Wilayah FM bersama keluarga Kang Indra Gunadi, di Saung Tahfidz Al-Quran di Kasempatan Cirebon di Hilda Martina bersama keluarga, di Saung Tahfidz mana ini teh Bojong Soang Kang Irwan Fikri bersama keluarga, di Saung Tahfidz Cirebon Kanoman Teh Irin Apriani bersama keluarga. Yuk kita sama-sama jadikan bacaan Al-Quran ini sebagai sumber kebahagiaan, dan kita tetap istiqomah untuk berjamaah. Dalam artian berjamaah tidak mesti berhadapan-hadapan, bisa jadi mendengarkan rekaman, bisa jadi menyimak dari jarak jauh lewat jalur internet, atau bisa jadi menyimak di lain waktu, memanfaatkan potensi yang ada, yaitu berupa rekaman baik suara ataupun rekaman-rekaman video. Kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar tidak mesti iji gimrang, itu bisa jadi belajar sendirian di depan TV-nya, di setel ataupun di depan video masing-masing. Insya Allah. Yuk kita mulai dari ayat ke-10 surat Saba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadlan ya jibalu awbi bima'ahu wa-at-tayra wa alanna lahul Animal sabirati wa qaddir fis sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna bashir. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأسرنا له إلى القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يجر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
يعملون ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأرسلنا عليهم سيل العظيم وبدلناهم جنتين ذوات جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا
Wahal jadi illal kafur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah bacaan kita yang kita baca hari ini surat Saba mulai ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-17. Mudah-mudahan Allah jadikan bagian dari amal ibadah kita, bacaan yang baiknya dicatat sebagai amal baik, dan kesalahannya dari bacaan kita mudah-mudahan Allah ampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Setelah membaca, kita juga ingin memahami, kemudian ingin mencoba mencari peluang untuk mengamalkan yang sudah kita pahami sampai mendapatkan kenikmatan, dan kita ingin menyebarluaskan kepada orang lain. Karena belajar dan mengajar adalah sebuah keutamaan dari perbuatan umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita ingat khairukum man ta'allama al-Quran. Yuk kita memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita memahami apa yang sudah kita baca. Mulai ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kenikmatan yang diberikannya kepada hamba dan rasulnya. Sebutkan, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Daud karunia dari kami, yaitu ketika firman, "Hei gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Nabi Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang benar, yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan." Inilah mukjizat Nabi Daud. Bisa bersama-sama gunung-gunung dan burung-burung bersama-sama bertasbih. Ya. Kemudian bisa juga membuat baju besi tanpa harus dibakar, mengukir, mencetak besi itu menjadi baju. Ya. Lanjutkan. Dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Ya, jadi kalau seandainya Nabi Sulaiman itu mau bepergian, jaraknya itu kira-kira akan berjalan untuk sebulan. Nabi Sulaiman tuh cukup hanya 1 hari atau 1 pagi disebutnya, sama dengan perjalanan sebulan. Jadi lamun di tanah Palestina, ya di negeri yang waktu itu Nabi Sulaiman ada di situ, rekulin Ratu Boko. Ya, Ratu Boko di mana, Bu? Itu apa ibu di Jogja kan ayah Candi Boko. Nah itu kalau mau jalan-jalan ke Jawa cukup sehari. Sulaiman itu sehari langsung dia balik dari itu. Namun pada dia mah sebulan. Nabi Sulaiman sehari pakai apa? Pakai angin. Jadi numpak angin. Ya, pada dia kayaknya kemana-mana numpak angin, Pak Teguh, Pak Tata, numpak angin. Tapi anginnya dibungkus pakai karet jadi ban. Tapi angin di jalan itu, dan anginan untuk betah tuh. Dia lagi numpak angin. Kan biasanya mah ibadah dia masuk bari ngaluarkeun angin karena masuk angin. Ya, itu ya. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Jadi lamun ini isuk-isuk perjalanan sebulan, sore perjalanan sebulan, berarti 1 hari bisa untuk perjalanan 2 bulan. Artinya saking cepatnya ya angin yang bisa membawa Nabi Sulaiman. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Di cairan tembaga itu artinya membuat segala sesuatu gampang. Ya, dialirkan. Ya, bikin tembikar, bikin perangkat, termasuk bikin senjata-senjata logam dari tembaga.
Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring, yaitu besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah bagi keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Jadi dari dulu juga Bu, Bapak, orang yang berterima kasih itu di dunia itu hanya sedikit padahal sudah dikasih kenikmatan. Nah, Nabi Sulaiman termasuk yang diberi kenikmatan dan dia bersyukur. Apa Bapak Ibu doa Nabi Sulaiman? Alhamdulillah geus atuh aya apal. Temen teu apal biar masuk ngeluh. Gitu. Alhamdulillahilladzi doana naon Bu? Apal teh? An askura nikmat akalatina gitunya punya. Geus mau di geus apal ya. Ke ayat ke-14, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman yang demikian gagah perkasa, Nabi Daud yang demikian gagah perkasa mati. Nabi Daud mati, Nabi Sulaiman mati. Kematian Nabi Sulaiman hebat. Ya, disebut hebatnya menurut ukuran manusia itu luar biasa. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal dunia. Karena beliau sedang mengawasi pembangunan, lain pembangunan anu ngobrol di Sidoarjo Kamali lain Bu ya. Beda deui gitu. Nu ngawasina Nabi Sulaiman. Sambil ngawasi, beliau berdiri dan berdiri memegang tongkat. Ketahuan bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia karena tongkatnya dimakan rayap. Nah, kemudian habis tongkatnya dan gedebuk ya, karena tadinya kan pegang begini. Makanya kalau Pak Teguh bawa tongkat hati-hati apakah dia itu hidup atau tidak gitu ya. Kalau ditancapkan gitu ya kaliwat berarti ya tetap masih hidup. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tongkatnya hancur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi ini pelajaran sekaligus juga wanti-wanti kepada siapa saja yang percaya kepada jin bahwa dia bisa menolong manusia, apalagi dukun-dukun